Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Jula Kebun. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara merawat anggur ala saya. Oke, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya cara proses penanaman anggur menggunakan sistem 50-50. Kita pakai contoh ini yang saya lakukan proses Excel break, yaitu jenis trans usia tanam 1 bulan lebih. Bisa dilihat di sini tadi ada 3 tunas dan tingginya 1 meteran, 1 meter lebih. Sorry videonya malam, soalnya memang biasanya juga malam karena bisanya cuman malam, karena kalau siang kerja. Oke, kebanyakan dari teman-teman ada juga yang seperti ini, tumbuh 3 kayak gini langsung dipotes, ada juga yang langsung dipelihara 3-3-nya jadikan cabang. Saya akan berbagi pengalaman kenapa saya potong di saat seperti ini dan kenapa juga cuma 1 yang saya hidupkan. Oke, bisa dilihat di sini 3 mata tunasnya. Jadi saya potong di sepanjang dia tumbuh 1 meter dikarenakan saya nunggu akar dari pohon ini sendiri banyak, karena akar itu sensornya dari daun. Semakin banyak daun dari pohon itu, maka akar semakin banyak. Dan saat 3 di sini tadi itu sudah panjang, sudah tinggi sama 1 meter lebih, berarti secara logika akarnya lebih banyak. Nah, dan sekarang karena sudah akarnya banyak, saya melakukan proses pemotongan dengan harapan dengan akar yang banyak, penyerapan nutrisinya banyak, bisa menyalurkan di batang primernya yang ini. Jadi waktu nutrisinya ini udah banyak, bisa diserap, bisa menyerap dari media, disalurkan ke batang, kita lakukan proses Excel break dari pohon itu sendiri. Nah ini untung masih nyangkut. Tadi sudah bikin video sebenarnya, tapi sekalinya kameranya nggak dipencet, jadi video panjang-panjang belum terekam. Maklum sudah malam. Jadi kenapa kita lakukan proses Excel break? Supaya prosesnya logikanya dia akan seperti selang air, yang dimana kalau misalnya selang itu mesinnya hidup, selangnya dipencet, maka dia akan menekan dari batangnya ini atau selangnya, jadi supaya lari lebih besar. Nah biasanya kalau sudah dipotong seperti ini nih, tumbuhnya tuh tunas akan tumbuh di area 1 dan 2 ini. Nanti terserah kita mau dihidupkan dua-duanya boleh, ataupun 1 juga boleh. Kalau 1 nanti dibuang posisi yang di sini, terserah. Kalau kita mau pakai sistem para-para, berarti kita akan potong lagi. Biasanya saya dipotong di sini sepanjang 1/2 meter lagi dipotong, dan pas di atas ini kita akan lakukan lagi proses pemotongan untuk pembentukan cabang sekunder. Karena kalau 1 kali dipotong seperti ini, biasanya dia langsung tetap kecil, nggak lebih besar daripada batang yang ini. Nanti saya akan beri contoh salah satu pohon yang nggak saya buang. Nah, waktu memotong juga kita bisa melihat dari bat-batnya pohon ini. Gak bisa kita potong di sini, hanya saja bisa kita lihat batnya itu runcing sekali. Nah ini batnya ini runcing sekali. Nanti kalau dianya dipotong di sini, maka batnya ini keluarnya juga akan kecil. Dia akan besar di posisi yang di ujung, akan lebih lama proses pembesarannya. Jadi kita pilih yang agak besar. Ini batnya agak lebih besar, bisa dilihat karena daunnya juga paling besar di antara yang lainnya. Biasanya nanti kalau habis dipotong seperti ini, daunnya akan lebih lebar. Saya sengaja nggak akan membuang ini. Biasanya ada teman-teman yang buang daunnya ini
supaya ini lebih seprutnya lebih cepat. Tapi kalau saya enggak, ini saya biarkan supaya ini lebih lebar. Harapannya ini dia lebih agak lama tumbuhnya, supaya persiapan ngisi di batangnya lebih lama. Seperti itu. Ada juga teman-teman yang caranya digerek di sini. Semua benar, cuman kita punya pendapat masing-masing yang agak berbeda. Tapi semuanya benar, nggak ada yang disalahkan, karena sama-sama juga hidup dan berhasil membuahkan. Intinya kita nanam anggur kan hidup, subur, terus berbuah. Jadi nggak ada yang salah dengan semua cara-cara, nggak boleh saling nyalahkan. Ini entrusnya yang tadi masih nyangkut. Ini biasanya saya buangin, tapi karena ini kurang diperhatiin. Oke, saya akan kasih contoh lagi untuk jenis ilaria. Ini ada jenis ilaria yang saya beli itu di tanggal 5 November bulan lalu. Jadi untuk sekarang 1,5 bulan, dan di grounding kisaran 1 bulan. Di sini juga ada memang sih, tidak saya buang. Untuk tunas airnya 1, 2, 3. Kenapa tidak saya buang? Karena ada temen yang untuk minta bibitnya. Jadinya ya kita bikinkan dulu melalui tunas air melalui sambung susu. Proses sambung susu ini salah satu metode tercepat untuk buat bibit. Jadi di sini saya juga proses potong pucuknya atau axle break, karena supaya biasanya kalau dipotong pucuknya pemulihan di bawah sini lebih cepat, batang luka lebih cepat pulih dan dia lebih cepat nyambung. Ini sebenarnya juga yang di bawah sini ini udah nyambung, cuman belum saya potong karena masih ini belum tumbuh. Kalau ini langsung saya potong, nanti dia akan lebih lama keluarnya ini dan kecil. Jadi saya biarkan dulu untuk tumbuh sekitar 3 daun atau 4 daun dia normal, baru saya potong. Karena kalau langsung dipotong nanti tumbuhnya kecil, kasihan juga teman yang rawat, dikira pohonnya stuck. Ya seperti mirip stuck. Ini tadi juga udah dibikinin videonya sampai di sini yang sudah dipotong, tapi belum direkam sekalinya videonya. Jadi ini tadi potongannya jenis ilaria. Nah, di sini kita lakukan proses axle breaknya. Bisa dilihat ini bekasnya dulu waktu saya axle break segini, potes pucuk aja. Ini sekarang daunnya besar-besar dan lebar, lumayan lebar. Bisa dilihat batang yang di sini pun dengan batang yang di sini dia agak lebih besar batang yang di sini, karena nutrisinya tadi sewaktu dia menumpuk ngeluarin nutrisi, di sini sudah tercetak langsung lebih besar. Di sini juga kita axle break, kita pilih juga tunas yang paling bagus. Sebenarnya paling bagus di sini, hanya saja dianya itu terlalu pendek dari ini, cuman 3 daun. Jadi kita pilih di sini. Di sini sengaja nggak juga saya buang supaya dia nutrisinya lebih ngisi dan baru ngeluarin tunas yang baru. Ini nanti saya habis axle break di sini, saya akan axle break lagi 1 kali di sini untuk pembentukan cabang sekunder. Nah, nanti akan saya update videonya ke perkembangan pohonnya, untuk cara pemupukan dan sampai pembuahan. Semua bibit saya rata-rata menggunakan sistem 50-50 seperti ini. Saya axle break. Ini jenis Alison, kemarin sudah sempat berbunga tapi saya buang karena pohonnya masih kecil banget. Ini saya axle break di sini, saya potong sini, akhirnya keluar 1, 2. Di sini ada tunas air yang calonnya saya akan buang, tapi nanti tunggu jadi entres untuk bibit. Di sini pun juga ada taldun. Ini taldun ini usianya udah lama nih, 1 tahunan lebih. Hanya saja sempat hampir mati, akhirnya saya pindah tanam baru sekitar 2 bulan lalu, tumbuh lagi.
Alhamdulillah di sini saya lakukan proses axle break. Di sini saya axle break lagi, keluar tunas. Di sini saya axle break lagi. Nah, di sini tunas. Ini usia 2 bulannya Taldun bawa PHP. Info dari teman-teman, seperti saya yang ditanam di cafe juga, kalau untuk jenis Taldun dianya cukup potes pucuk. Kalau di pruning jarang bawa buah. Tapi belum tahu kalau misalnya nanti proses generatifnya lebih lama. Pemupukannya maksudnya. Contoh lagi di sini ada jenis ini itu Jubile on road. Rata-rata saya nanam sekarang on road karena perkembangannya di sini hampir sama aja. Cuman kalau on road rasa nggak berubah. Ini pohonnya kemarin kecil banget. Saya video. Di sini juga saya axle break. Ini bisa dilihat perbedaannya habis bekas potong. Ini juga saya axle break. Nah, di sini bisa dilihat nih perbedaan tunas yang ini dengan yang ini. Lebih besar yang ini. Karena tadi nutrisinya dia cukup, ngisi di sini full, maka dia punya kekuatan mendorong tunas lebih. Akhirnya lebih besar. Nah, ini contoh yang nggak saya buang. Nah, di sini ini kemarin saya buang ini. Ini batang aslinya saya buang. Axle breaknya di sini cuman. Akhirnya keluarnya 2. Nah, mau saya buang sayang. Teman minta sambungkan tapi dilema juga, katanya buahnya susah. Tapi saya pelihara aja dah. Nah, ini saya potong. Akhirnya di sini lebih besar. Bisa dilihat. Ini belum di axle break lagi. Nah, di sini ini yang saya biarkan 2 ini. Ini sama ini nggak ada beda. Ambil lagi. Ini udah banyak banget ini habis peritilan ini. Selain saya, anak saya, teman-teman saya, istri saya, ya biasalah. Manis, agak berair, tapi